Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, saat ini saya membuat video untuk melihat data kasus COVID-19 di Jakarta sampai tingkat kelurahan. Untuk mengetahui data kasus corona di DKI Jakarta sampai tingkat kelurahan, pertama-tama kita buka browser terlebih dahulu. Di sini saya membuka browser Chrome ya. Kemudian kita buka alamat corona.jakarta.go.id ya, kita enter saja. Nah, ini kita ada pop-up, kita silang saja. Nah, di sini saya menggunakan komputer PC ya. Sementara jika teman-teman menggunakan HP, disesuaikan saja nanti langkah-langkahnya. Atau jika mau teman-teman mengubah tampilan di HP menjadi versi desktop ya. Oke. Kemudian ya, kita jika kita perhatikan di sini ada menu peta ya, kemudian kita klik saja. Nah, di sini ada peta persebaran ya. Kemudian ini kita buka saja ya. Saya buka di tab yang baru saja ya. Oke, ini peta persebaran. Di sini dijelaskan bahwa peta persebaran adalah kasus positif COVID-19 per kelurahan di DKI Jakarta. Artinya ini data sampai tingkat kelurahan ya. Ya, kemudian kita tentu perlu mengetahui dulu apakah isi dari halaman ini ya. Pertama, sebelah kiri ini yang ada background merahnya tertulis terkonfirmasi positif sebanyak 9.385 ya. Ini artinya yang terkonfirmasi positif COVID-19 secara akumulatif dari sejak kasus pertama ini ada ya. Kemudian ada yang meninggal yaitu 594, sembuh 4.592, dirawat 1.377 dan isolasi mandiri sebanyak 2.822. Data ini ya dikumpulkan sampai pukul 9.09.00 setiap harinya ya. Namun baru di-upload ya biasanya setelah pukul jam 12.00. Saya lihat data ini memang update tiap hari ya. Data ini kalau yang sekarang ditampilkan ini per tanggal 18 Juni ya 2020. Nah, jika kita perhatikan ya mengenai data yang positif COVID-19 ya, di sini di bawahnya tertulis detail kasus per kelurahan ya. Ini ditampilkan kelurahan yang paling mulai dari yang paling besar kasus positifnya, namun tidak semuanya ya, mungkin karena keterbatasan tempat ya. Nah, ini tidak sampai semua. Demikian juga yang meninggal, sembuh, dirawat dan isolasi mandiri juga tidak semuanya ditampilkan ya. Oke, sekarang untuk mengetahui data perkelurahan ya, kita fokus ke peta yang ada di tengah ini ya. Nah, mungkin kita perbesar terlebih dahulu ya. Di sini ada tanda plus atau tanda tambah ya di kanan bawah. Kita klik saja, kita zoom in ya untuk memperbesarnya. Nah, oke. Nah, sebelum memulai kita mungkin lebih baik ya mengubah basis dari peta ini ya. Caranya ini di sebelah kanan atas peta ada logo 4 kotak ya. Kita klik saja ini ya. Kemudian kita pilih image hybrid karena menurut saya ini yang cukup bagus untuk kita nanti mencari kelurahan ya. Karena dengan yang ini ya kita bisa melihat nama jalannya ya. Nah, sekarang ada nama jalan di peta ini ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita perlu mengetahui juga ya di sini ada banyak warna-warna, ada merah tua, ada merah, ada orange dan ada krem dan krem muda. Apa arti warna-warna ini ya? Kita klik saja ini yang ada garis 4 ya di kanan atas ini ya. Nah, ini ada penjelasannya. Warna merah tua itu artinya kasus positif COVID ya.
74 sampai 168 kasus. Kemudian yang merah 41 sampai 74 kasus positif. Yang warnanya orange ini 23 sampai 41, ya, yang warnanya krem ini 12 sampai 23, dan yang krem muda 1 sampai 12. Oke, kita silang. Untuk memudahkan juga mungkin saya akan memperbesar lagi ya tampilan peta ini. Tapi kalau teman-teman nggak usah juga nggak apa-apa ya. Supaya lebih jelas saja ya, ini ada gambar besar. Oke ya, sehingga di sini bisa satu halaman penuh ya. Nah, sekarang misalnya kita ingin mengetahui data di suatu kelurahan ya. Ini saya asal saja datanya ya, saya klik yang warnanya merah tua ya. Nah, ini yang warnanya merah tua ya, dan dikelilingi oleh garis biru ya. Ini berada di Kelurahan Petamburan ya, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang ya, wilayahnya Jakarta Pusat ya. Di sini tercantum beberapa data yang mungkin kalau ya kita perhatikan memang agak membingungkan arti dari data-data ini ya. Nah, yang perlu kita lihat pertama ya, mungkin kita sekarang fokus ke dari yang positif sampai ke meninggal ini ya. Di bawah meninggal kita kita abaikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini tertulis di Kelurahan Petamburan ada 134 kasus positif. Ini merupakan kasus positif kumulatif ya. Kasus positif kumulatif yang ada di Kelurahan Petamburan. Kemudian kita lihat di sini ada angka sembuh 96 dan angka meninggal adalah 9. Nah, kita di sini ingin mengetahui berapa sih jumlah yang masih aktif ya. Nah, ya, kasus aktif adalah ya kasus positif ya dikurangi oleh kasus yang sembuh dan meninggal. Dengan demikian masih ada berapa kasus aktif di kelurahan tersebut, karena bisa saja kasus positifnya tinggi namun karena banyak yang sembuh sehingga yang aktif ya tinggal sedikit. Nah, untuk kasus di Kelurahan Petamburan ini coba kita hitung sekarang ya, berapa kasus aktifnya ya. 134 ya kasus positif, aku akumulasi ya, dikurangi 96 ya yang sembuh ya, kemudian dikurangi yang meninggal 9 ya. Nah, di sini ada 29 kasus aktif di Petamburan. Nah, kemudian di sini tertulis dari 29 kasus aktif tersebut 9 dirawat ya. Berarti kita kurangin lagi 9. Nah, sisa 20. Di mana adalah yang sisa 20 itu? Sisa 20 itu adalah di sini isolasi mandiri ya. Paling bawah ini ya. Jadi yang 9 dirawat ini kemungkinan besar berarti dia berada di rumah sakit, sementara isolasi mandiri sebanyak 20 kemungkinan besar dia berada di rumahnya masing-masing ya. Sekarang kita coba untuk lihat di daerah lain ya, mungkin yang warnanya krem muda ya, kita coba pilih salah satu ya. Oke, ini di Kelurahan Guntur ya, Kecamatan Setiabudi, wilayahnya Jakarta Selatan. Nah, di sini ada kasus positif kumulatif itu 5 ya. Dari 5 ini yang sembuh 4 ya, yang meninggal tidak ada, berarti ada tinggal satu kasus yang aktif ya. Kasus yang aktif dia dirawat tidak ada 0, berarti yang aktif itu ya melakukan isolasi mandiri ya. Kemudian apakah arti angka-angka yang masih dirawat, pulang dan sehat, proses pemantauan, selesai pemantauan? Ini kemungkinan besar adalah kasus PDP dan ODP. PDP itu adalah pasien dalam pengawasan, ODP adalah orang dalam pemantauan ya. Namun kita membahas yang kasus positif saja ya.
Oke, demikian teman-teman cara membaca data dari peta ini ya. Untuk teman-teman tinggal kalau ingin mengetahui bagaimana kasus COVID-19 di kelurahan masing-masing, tinggal dicari saja, kemudian diklik saja dan di situ datanya akan terbaca. Baik teman-teman, kita berharap dan berdoa agar kasus COVID-19 segera berakhir. Untuk itu, mari kita juga melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak fisik, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain itu juga kita terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi serta juga berolahraga. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin.